Sekarang gini, ketika Hanzo bertanya nih, Man, lu jelasin deh ke gua, kenapa itu Quran menyenggol kekristenan? Enggak, Al-Quran itu menyenggol semua otak manusia yang gabrul menceritakan Tuhan. Gabrul. Ini ayatnya juga. Lanjut. Aku sampai jam 9 ya, Man ya. Takut mualaf ya, Jo ya? Enggak. Bilang aja takut mualaf. Lu kalau udah Uli lagi. Lu kalau udah dikasih kebenaran juga. Nah, serah lu deh, Jo. Gue udah banyak juga kasih ayat ke lu. Ya, lu makanya 15 menit ini maksimalkan. Nih, kata Allah kepada seluruh manusia. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata qanu hudan aw nasara. Qul a-antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? Wahai manusia, wahai seluruh manusia yang menuhankan selainku, am taqulu, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub wal asbatakanu dan keturunan-keturunannya mereka sampai ke era Hanzo sekarang, hudan au nasara, beragama Yahudi dan beragama Nasrani? Qul, katakan kepada mereka, a antum a'lamuna amillah, kejadian masa lampau, adakah yang paling mengetahui kejadian yang sebenarnya selain aku, kata Allah. Ini kejadian yang terjadi di belakang. Sadar diri kalian semua. Yang kalian dapati itu tulisan. Patung adalah Tuhan. Zen Avesta, api adalah Tuhan. Brahmana, Siwa dan Krishna, Hanuman, Lakshmi, Lakshmi adalah wujud daripada Tuhan. Siapa lagi? Siwa, Wisnu adalah wujud daripada Tuhan. Di mana Brahmana itu, ini kita tinjau nih daripada perbandingan agama. Abraham, istrinya Hagar. Okay. Ibrahim, istrinya Hajar. Sarah. Oke. Istrinya Hajar dan Sarah. Istrinya Abraham, Sarah dan Hagar. Dalam pemahaman Hindu, Brahmana punya istri namanya Saraswati. Semuanya itu, Jo, Allah ingin ngasih tahu, ini penyelewengan. Ketika manusia menobatkan patung sebagai Tuhannya dan itu dikatakan hambaku yang mulia sebagai Tuhan menyetarakan aku. Jadi penyetaraan terhadap Tuhan gak di era Kristen, di era Hindu udah. Di mana Brahman yang punya istri Saraswati itu dalam pemahaman Islam adalah nabinya. Adalah nabinya orang Islam yang dituhankan. Di era Bani Israel, Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih adalah nabinya. Kita semua bukan nabi orang Islam. Nabinya seluruh makhluk yang ada di bumi yang kemudian dituhankan sesuai keinginan mereka. Karena ada nanti satu jawaban saya kasih. Sebelum saya kasih satu ayat lagi nanti bentar lagi. Yang mau saya jabarkan, yuk. Allah Ta'ala itu ngasih tahu kepada kita semua, kalian itu percaya Tuhan daripada tulisan yang datang daripada masa dahulu. Kejadian masa dahulu, kalian tuh nggak bisa konfirmasi tanpa pemberitahuan daripadaku. Contoh, apa yang Muhammad ceritakan kepada kalian? Nabi Muhammad menceritakan kepada kami Ismail orang yang suci. Ismail adalah seorang rasul, seorang yang sabar. Tidak pernah ingin membunuh Ishak. Apa yang diceritakan Yahudi dalam Talmud dan Midrash? Ismail gara-gara ingin merebut harta Abraham, pengen punya rencana membunuh Ishak. Otak yang logik akan berpikir, ini pembelaan Tuhan terhadap sosok yang difitnah. Lot yang dikenal dalam kitab Perjanjian Lama. Marilah kita berikan ayah kita anggur agar kita bisa tidur bersama ayah kita. Bisa mantap-mantap dengan ayah kita agar kita memperoleh keturunan. Al-Quran, dia adalah Rasulullah yang diberikan kesabaran yang begitu besar daripada kaum Sodom dan Gomora yang berlaku tidak adil terhadap Tuhan dan bahkan memilih pasangan beda yang sama jenis.
yang dimurkai oleh Allah, melakukan segala sesuatu yang dimurkai Allah. Allah mengangkat derajatnya. Allah angkat derajat-derajat yang telah difitnah terdahulu. Ketika dalam kitab Imamat, wanita kemudian diperlakukan saat mereka haid, mereka itu kemudian dikurung, tidak boleh ada yang tersentuh jadi najis, dinajiskan. Allah angkat derajat wanita bahkan Allah mantapkan satu surat yaitu An-Nisa tentang perempuan. Menunjukkan apa? Penyelewengan jahiliyah sebelum era Rasulullah tentang wanita. Allah mantapkan satu surat khusus untuk wanita, yaitu An-Nisa. Artinya Allah mau ngasih tahu. Apa yang Allah mau ngasih tahu? Era terdahulu, sadarlah wahai Hanjo, kamu nggak tahu apa kejadian sebenarnya. Kecuali kamu adalah ilmuwan dan bisa menciptakan alat kembali ke zona masa dahulu. Bagaimana kalau seandainya kembali ke masa dahulu? Yesus begitu menuntut pembelaan kepada Anda, Hanzo. Bela aku. Aku tak mau dibunuh. Aku tak mau dibunuh. Aku tidak mau merestui perencanaan iblis terhadap penyesatan manusia yang mersuki Yudas. Aku tidak mau itu. Aku tidak mau Aku tidak mau menyetujui perencanaan Yahudi Kayafas mereka merumbuhkan tipu daya terhadap umat manusia untuk membunuhku. Aku tidak mau itu. Bagaimana kalau itu terjadi? Allah mengatakan, Allah mengangkat derajat Nabi Isa. Atas landasan apa? Nabi Isa berdoa di dalam Al-Quran. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, tidakkah kelahiranku ini untuk memfitnahmu dan menyetarakan diriku dengan kamu? Salamun alayya ya Allah, bersihkan namaku. Apa kata mereka ya Allah? Hari ini telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Padahal kelahiranku bukan untuk menyetarakanmu, tapi aku hanya utusan, hanya untuk memukul pikiran Yahudi bahwa setiap bangsa-bangsa mereka itu menjadi terpilih dan mereka sendiri yang menyelewengkan ajaran Musa. Makanya contoh gini Anjo, dalam Islam itu dijawabkan kenapa Nabi Isa itu tidak punya bapak, karena keyakinan Yahudi terdahulu mereka percaya para robi-robinya daripada garis keturunan. Kalau kamu garis keturunan Yahudi yang bangsawan yang terkenal, kamu boleh memfatwakan apapun. Makanya di dalam kitab Hanzo itu ada kata-kata mereka telah menduduki kursi Musa. Al-Quran menjawabkan, demikianlah datanglah Isa Al-Masih putra Maryam untuk membenarkan Taurat yang telah diubah. Bukan Al-Quran. Allah datangkan dulu siapa? Siapa yang Allah datangkan? Isa alaihissalam. Karena ketentuan datangnya Rasul apabila adanya penyelewengan. Maka di era masa siapa itu? Masa Nabi Musa, sebelum adanya penyelewengan, nggak akan datang Nabi Isa. Tapi begitu kemudian adanya penyelewengan daripada Yahudi. Apa penyelewengan? Memfitnah orang-orang yang mulia yang pernah Allah utus. Mu Isa, turunlah kamu. Tapi kubuat engkau tanpa bapak. Kenapa? Karena di era Musa, mereka mengikuti para rabi-rabinya untuk memfitnahku, memfitnah segala utusanku karena garis keturunan dan bapak-bapak mereka. Makanya pede Nabi Musa memanggil kepada kaumnya, ya kaumi. Karena Nabi Musa punya garis keturunan adalah Yahudi. Lalu Allah ingin sadarkan orang di era Yahudi tersebut bahwa kebenaran itu jangan kalian ambil daripada suku bangsa. Suku bangsa itu tidak menentukan kebenaran. Tapi kebenaran sejati itu ditentukan daripada apa yang dia ucapkan. Dan akal kamu menerima setiap ucapannya. Oke. Maka engkaulah Isa yang akan lahir tanpa bapak yang tidak memikul garis keturunan Yahudi. Lalu keluarlah Talmud Yahudi. Keluarlah Midras Yahudi. Dengan fatwa bahwa Isa anak tidak sah. Bahwa ibunya sebagai karena gue kena ban kemarin gara-gara kata ini loh. Kena ban akun pertama gue gara-gara kata ini. Udah, itu yang Allah turunkan. Ketika Allah turunkan di masa itu, Nabi Isa tidak jadi masalah. Apa yang jadi tidak jadi masalah? Nabi Isa hanya memberitahukan, ya udah kalau kalian nggak boleh memanggil kalian ini sebagai kaum, apa kata Nabi Isa kepada mereka? Ya Bani Israel. Nggak pernah Nabi Isa memanggil mereka dalam Al-Quran dengan qaumi. Karena mereka sendiri yang menolak keyahudian daripada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa fokus.
Aku datang sebagai utusan hanya memberitahukan kejadian yang sebenarnya daripada para rasul-rasul itu dan bagaimana cara menyembah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Zalikal Isa qaulun haqfal ladzi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran, falladzi yamtarun, tapi orang-orang di situ menyelewengi kebenaran tersebut. Inni rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Ini jalanku yang lurus, ikutlah, kata Nabi Isa. Apa jalan yang lurus? Inni rabbi wa rabbukum. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Aku punya Tuhan. Dalam kitab Hanju, Allahku dan Allahmu. Allah itu general bagi apa? Generik bagi kalian, sesembahanku dan sesembahanmu. Jadi Isa datang hanya untuk memberitahukan Tuhannya bahwa ajaran Musa telah mereka selewengkan. Lalu apa yang terjadi? Dia difitnah. Setelah kemudian difitnah ibunya dan dia sendiri difitnah, ya udah, tugas daripada Nabi Musa Isa hanya menyampaikan kebenaran. Lalu difitnah lagi di era setelah beliau naik ke langit. Lalu berumbuklah mereka. Fakhtalafal ahzamu min bainihim fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adim. Berselisih paham daripada golongan mereka itu tentang man huwa Isa, siapa Isa itu. Kubu pertama mengatakan Isa itu adalah Allah, huwa Allah. Apa dalilnya? Mereka itu berselisih paham. Fakhtalafal ahzab, golongan-golongan daripada Yahudi itu berselisih paham. Min bainihim, daripada golongan-golongan mereka itu. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adim. Kesesatan yang nyata ketika mereka menyaksikan hari yang agung. Paham nggak arti hari yang agung? Yaitu di alam penghakiman Tuhan. Karena ditaksis oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi? Bahwa setiap orang yang menyembah selain Allah akan terkejut saat nyawa berpisah daripada badan. Lalu mereka di alam kebangkitan mencari Tuhan-Tuhan yang pernah mereka sembah. Mereka datang, Brahmana, Siwa, Krishna, kami udah gini, kami udah gitu. Baru mereka sadar ternyata itu tidak ada. Lalu, mohon maaf agak mengaiti Matius 7:22. Sama seperti, makanya saya begitu baca Matius 7:22. Luar biasa Rasulullah. Anggaplah ini cocokologi, anggaplah gitu. Ya, anggaplah cocokologi. Luar biasa Rasulullah, wanti-wantinya telah diberitahukan. Apa kata Rasulullah? Orang akan terkejut ketika nyawa berpisah dari badan. Dan paling terkejut ketika di alam penghakiman mereka menanyakan, aku ada di mana? Mana dunia yang kutinggalkan? Mobil-mobilku, harta dan semuanya mana? Baru mereka panik. Lalu mereka yang tidak menyembah Allah nyari Tuhan, menyari alihahnya. Kalau bahasa Arabnya alihatunnya. Orang-orang yang orang-orang tersebut mencari Tuhan-Tuhan mereka yang mereka pernah sembah. Mereka datang, mana Tuhanku, mana Tuhanku. Baru mereka sadar ternyata itu bukan Tuhan dan tidak memberi pertanggungjawaban apapun terhadap mereka. Kalau kita tinjau Matius 7:22, bukanlah yang mengatakan Tuhan akan apa? Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu, bermujizat di atas namamu, mengatakan kamu Tuhan, enyahlah engkau. Itu versi Bible. Tapi anggaplah ini cocokologi dan tidak benar tanpa menyinggung kekristenan. Oke. Saya membaca itu, Rasulullah kok jitu banget gitu maksudnya. Wah, keren versi saya. Oke. Fawailul lilladzi, semua orang akan tercengang ketika dibangkitin. Untuk kemudian mereka mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka tahu itu tidak ada. Doa Nabi Isa yang pertama, bersihkan namaku daripada kelahiranku yang mereka katakan aku adalah Tuhan. Siap? Yang kedua, salamun alayya yawma amut. Saat aku nanti akan dimatikan, di mana matiku mereka fitnah ya Allah sebagai Tuhan dan jadi sama sepertimu. Maka sejahterakan namaku daripada kematianku. Siap. Wa yawma ub'atsu hayya, dan saat aku nanti dibangkitkan, di mana mereka akan mencari-cariku, di mana seperti yang dijabarkan oleh Rasulullah, dijabarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa aku setelah dituhankan pasti mereka nanti akan mencariku dan meminta pertanggungjawaban daripadaku di alam kebangkitanmu, di alam pertanggungjawabanmu mereka akan datang kepadaku. Tapi kebetulan banget nih di kitab Hanzub menyemat Matius 7:22.
Bukankah yang berkata Tuhan akan masuk ke kerajaan Bapa? Ya. Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Ya. Dan bermujizat di atas namamu? Dan melakukan penyembuhan di atas namamu? Kata Yesus, nyalah engkau, sesungguhnya kalian pembuat kejahatan. Kalau versi bapak-bapak gereja ataupun versi Hanjo kan beda nanti maksudnya, kan gitu. Tapi kami yang Islam kuat iman setelah membaca itu. Ternyata doa Nabi Isa dikabulkan. Di mana? Di dalam kitab kalian sendiri, doa Nabi Isa di dalam Al-Quran udah Allah kabulkan. Daman, ya, aku memanggil otakmu untuk apa? Tuh, debat, masuk ke dalam ranah debat. Saya dulu cuma seorang pondok biasa, santri biasa. Coba masuk ke ranah debat. Tuh, coba kamu teliti kitab mereka. Begitu saya teliti, apa yang dikatakan Rasulullah ada di sini gitu. Doanya di kitab Al-Quran, pengkabulan doanya itu ada di Bible kalian. Apa nggak kuat iman saya? Lalu bagaimana Kristen akan merebut seorang Daman? Nggak bisa gitu. Karena doanya Nabi Musa aja, Nabi Isa aja udah terjawab di sana. Ya, gitu. Okay. Jadi bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi Dia yang milih kamu. Jadi ya nggak bisa manusia memilih Tuhan, itu nggak bisa. Daman mau jadi Kristen nggak bisa. Yang bisa adalah apakah dia mau memilih Daman, gitu loh. Tapi aku yakin semua orang dipilih, gitu. Hanya Damannya mau atau enggak. Gitu kan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Daman mau ngetuk nggak? Ngetuk aja nggak mau, gimana mau dibuka? Gitu. Gimana? Daman, gini. Gimana aku mau mengetuk kalau pikiran aku nggak setuju? Gimana? Karena semua ilmu yang kamu miliki, Daman, ketika kamu udah ditangkap oleh Yesus, itu semuanya akan dimulai dari nol lagi, dinolkan. Dan akan diganti semua pemikiranmu yang lama, akan diganti dengan sesuatu yang baru. Dan itu apakah sudah terbukti? Sudah. Siapa buktinya? Banyak. Di TikTok banyak. Siapa dia sebelumnya? Sedalam apa ilmu Islamnya? Tapi ketika sudah ditangkap oleh Yesus, dinolkan lagi, diisi dengan yang baru. Memang gimana ya? Debat iman ini kan sebenarnya ranah privasi, nggak etis gitu didebatkan. Tapi ya apa boleh buat ya kan? Barang ini ada. Jadi hari demi hari kita mendengar perdiskusian. Fakta konsekuensinya apa? Yang Kristen yang nggak mau belajar ya boleh tidak. Yang Islam pun ketika mendengar Injil dia percaya ya beda gitu aja. Itu terjadi setiap hari, cuman nggak dipublish. Kalau di Komal Bang Juma kan dipublish tuh. Asyhadu gitu kan. Ya nggak? Berarti maksudnya Anjo mau diam-diam syahadat. Oke. Teman-teman, jangan ada yang kasih tahu ya. Tenang, aman. Masuk ya. Jo, hidup ini sekali. Nyari Tuhan sekali. Betul, yes. Makanya itu aja. Jangan sampai kita menyesal gitu ya. Itu aja. Dan ketika kita udah meninggal ya, baru makanya dikatakan semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Kapan itu? Kalau nggak di dunia, di akhirat itu. Ngeri itu kan. Apalagi Daman ini udah buka-buka Bible ya kan, mendalami Bible. Karena Bible ketika kamu baca, dia akan seperti pedang bermata dua, man. Tahu artinya itu? Jadi ketika saya menyampaikan firman kepada Daman, firman juga itu akan memukulkan ke saya ketika saya tidak berbuat firman yang dikatakan itu. Contoh, Daman, kamu menurut Bible nggak boleh berzina, nggak boleh berpikiran kotor ya. Tapi itu juga kena ke saya kalau saya tidak melakukan firman itu. Makanya dikatakan firman itu pedang bermata dua. Apa yang kamu sampaikan akan berbalik ke kamu gitu. Jadi masih perlu banyak pendalaman lagi. Kejadian sampai Wahyu pasti Daman belum katam ya. Paling yang dibaca yang ayat-ayat untuk menyerang aja. Percayalah Jo. Aku adalah orang dulu ngebantah orang tua aku. Aku juga bilang ke orang tua, ngapain aku sholat? Mending aku Kristen minggu doang. Karena bagi aku sholat itu berat. Tapi setelah kemudian aku teliti, dengar. Bagi aku
beragama itu peraturan hidup. Nggak tahu, aku dari kecil udah pemikiran kritis. Bagi aku, Allah mana kok nggak kelihatan gitu. Udah, gua tanya nih sama temen gua Kevin, mana Tuhan lu tuh tergantung ya, kan gua dibawa ke gereja sama dia. Mana Tuhan lu tuh yang tergantung kata dia. Itu serius Tuhan lu nyembah patung? Enggak, maksudnya ini orang terdahulu perwakilannya di sini kata dia. Oh gitu, oke. Udah, oh peraturan hidup aja ini. Karena di tempat gua, tau lah Aceh itu kan nggak banyak tempat ibadah non Muslim ya, tapi ada gereja dekat situ, ada masjid, di samping masjid itu ada wihara ada, sebelah wihara itu ada satu lagi nggak tahu apa. Jadi semua kan ibadah nih. Gue sampai masuk wihara. Oh berarti Tuhan mereka ini. Peraturan hidup ini. Waduh, kenapa gue ya milih Islam, anjir capek banget ibadahnya 5 kali lagi. Wah, kenapa mak gue nggak Kristen aja, gue ibadah minggu doang. Atau seperti wihara, kapan-kapun kamu mau gitu, ada stres masuk wihara kan gitu. Ada, gue salah pilih ini kan gitu. Tapi setelah gue teliti, wah, ini luar biasa di Islam nih. Luar biasa atau gini? Setelah aku mengafirmasi tentang nggak mungkin segala sesuatu ini tidak ada yang menciptakan, berarti pasti ada pencipta. Setuju. Begitu aku afirmasi lagi, aku harus nyari pencipta yang mana. Aku buang tuh. Pemikiran Al-Quran aku buang. Pemikiran Bible aku buang. Pemikiran apapun aku buang dulu. Pemikiran, misalnya aku bahkan duduk sama siapa, kalau wihara apa ya? Pendeta juga ya dikatakannya. Pokoknya gitulah, gue duduk. Bante, gue duduk sama Bante. Bicu. Gua kalau mau pilih agama, Jo. Nah, kalau mau pilih agama ya selain Islam, gua mending ke Sinagotama dah. Sinagotama itu keren. Penjabaran mereka tentang Tuhan luar biasa loh. Maksudnya gini, Tuhan adalah diri kamu sendiri. Itu keren mereka. Sinagotama hanya perwujudan orang yang udah mencapai ketuhanan. Paham gak maksudnya? Ya. Kalau gue harus pilih agama, gue pilih Buddha loh. Maksudnya kalau Islam ini bukan benar dan gue boleh pilih agama lain dan Tuhan itu tidak ada, gue pilih Buddha. Lu adem, bukan adem gimana? Buddha tuh lu mencintai segala yang ada di alam ini dengan tujuannya lu sampai kepada dharmanya lu gitu. Sampai ke dharmanya lu abaikan semua kesedihan, abaikan kebencian, lu nggak punya rasa apapun, lu bebas daripada insani lu, dan saat itu lu berada di Sinagotama itu. Dan siapa Tuhan? Adalah diri lu sendiri. Apa yang lu ibadahi adalah diri lu sendiri. Dan lu berbuat baik tujuannya agar lu bisa mencapai kepada hilangnya nafsu hewani, nafsu manusiawi, dan lu capai alam Sinagotama itu. Keren tuh, bagi gua tuh keren. Tapi ketika gua pelajari Islam dan Islam mengajarkan gua berpikir, baru keluar timbul ini halu namanya. Setelah gua pelajari Islam, baru gua keluar ini halu namanya. Karena Islam itu mengajarkan konfirmasi terbesar itu akalmu. Bahkan akal itu dapat membantah dalil. Sekarang gue pikir, gue singkirin Al-Quran ini, gue singkirin apapun. Gue berpikir, andaikan manusia mau berdebat sama Bang Naman, coba kita abaikan semua kitab. Andaikan aku harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Gak usah dengarkan Bible, gak usah dengarkan Al-Quran. Andaikan kita sesama manusia kosong, masih kosong ini kepala. Andaikan kita bertuhan seperti apa? Pohonkah? Lembukah? Buayakah? Manusiakah? Mataharikah? Gunungkah? Apa yang harus kita berbincangkan Tuhan yang sebenarnya? Mengabaikan Al-Quran, mengabaikan segalanya. Yang gimana kita mencari Tuhan? Lalu ketika gue baca Al-Quran, isinya otak gue semua. Gue gak mau Tuhan yang kayak pohon. Al-Quran bilang, gak pantas. Aku sama seperti pohon. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan manusia, gak pantas. Lu lihat sendiri ibu lu, mati kan? Hidup kan? Nah, lu lihat Yesus. Sekarang tidak ada di era sekarang. Tapi mereka mengatakan naik ke langit. Ya terserah, itu pemahaman orang terdahulu. Tapi buktinya dia tidak ada sekarang yang dia berlaku sebagai manusia. Dia dilahirkan. Menunjukkan apa? Andaikan aku harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Aku akan menyimpulkan, pasti di luar langit dan bumi ini pasti ada satu yang maha luar biasa, mengalahkan segalanya apa yang kupandang ini yang mensifati sifat lemah. Makanya segala isi pikiranku tersemat dalam Al-Quran. Makanya aku katakan, ini memang pemberitahuan Tuhan. Nah sama seperti contoh nih, ini waktunya aku nanya ke Anjo ya, aku gak nanya ayat Jo, pikiran doang. Are you ready? Kok gak tarik nafas dulu? Siap. Nah, ini Jo. Akulah jalan kebenaran dan hidup, setuju?
Yes. Yang kayak gimana? Oneness, Tritunggal, Saksi Jehovah, Unitarian, Abionit, Kolirdianisme. Yang mana? Semua berpegang di atas dalil itu. Itu yang bikin gua capek. Oh, yang punya Roh Kudus Daman. Bagi Oneness, Tritunggal gak punya Roh Kudus. Bagi Tritunggal, Oneness gak punya Roh Kudus. Bagi Saksi Jehovah, kalian gak punya Roh Kudus. Bagi Unitarian, kalian berdua gak punya Roh Kudus. Bagi Abionit, kalian pun sama. Jadi yang kayak gimana? Gua harus pilih. Ya pilihlah Yesus yang penuh kasih, ya Daman. Gini Jo. Tujuan Kasih dia itu datang gini. untuk apa? Jo, kasih. Lu gak usah bertuhan. Anggap aja Tuhan kagak ada. Tapi gua baik Rendahkan sama makhluk. dirimu, Daman. Lepaskan dulu semua ilmumu itu. Rendah hati dulu. Kunci mencari Tuhan. Jo, kasih itu Kita harus tanpa rendah kita hati. gini. Anjo, gini. Nggak logik otak gua. Kasih itu tanpa bertuhan lu bisa kasih. Lu bisa baik. Ateis masih bisa baik. Dia tidak percaya Yesus. Dia tidak percaya apapun. Dia bisa baik. Kalau lu di atas landasan kasih itu masih nggak logik. Tapi di antara ini semua nih, Denom contoh gini. Oke, gua masuk Kristen nih, gua pilih Yesus nih. Gua di Oneness, kita debat. Gua ke Tritunggal sama Billy debat. Sama Malikil gua debat. Ya udah, gua pilih Unitarian, sama kalian dua gua debat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang mana? Yang mana? Yang mana, Jo? Yang mana? Ya, nggak usah ikut dalam perdebatan dong, gitu loh. Aku nggak pernah mendebat, jarang sekali. Kalau memang momennya kepentok, baru saya sempat dengan Mikana. Lu mending pilih-pilih debat kan, ruang debat, jangan madaman. Jangan, saran gua jangan. Karena gua meneliti sesuatu tuh, Jo, esensinya. Gue kagak masalah Tuhan lu bilang lahirlah Tuhan di negeri Daud. Karena Daman masih muda, Daman masih menggebu-gebu kan, masih berapi-api. Makanya saya bilang, Daman semakin lu jujur dalam Alkitab. Lu jujur sama gue. Otak gue jenius nggak? Jujur lu sama gue. Iya jenius. Makanya saya optimis. Orang seperti Joseph aja bisa seperti, tahu kan Joseph Albert? Dia Islam kan dulu kan. Iya, tapi pengetahuannya Islam aja nggak jauh, Jo. Dia kalau debat dia bawa paham mujasim. Aduh, masa gue ini harus jelasin ke lu, Jo? Mujasim mah. Yang seperti Joseph aja bisa dipakai Tuhan, apalagi hanya Daman pasti lebih bisa lagi dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Anggaplah gue di jamaah Yesus, masuk ke mimpi gue. Denom apa yang harus aku pilih, Hanjo? Gak ada. Nanti itu akan mengalir sendirinya. Oke, tiba-tiba gue Tritunggal. Gue debat sama Malikil. Bagi Malikil gue gak punya Roh Kudus. Katanya kan gini ya, 2 Korintus berapa ya? Tidak akan dapat mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Oke. Ya. Malikil bilang Yesus Tuhan, lu juga bilang Yesus Tuhan. Berarti kalian dua-dua punya Roh Kudus dengan perselisihan yang sangat berbeda. Gua di Oneness kita debat lagi. Gua gak mau debat lagi sama lu, Hanjo. Oke, gua masuk ke Hanjo. Gua debat sama Malikil. Gua gak mau debat sama Kristen, Hanjo. Oke, gua bilang nih, Oneness Tritunggal nyatu dah, sama-sama punya Roh Kudus. Bagi Unitarian kita gak punya Roh Kudus. Oke, gua masuk ke Abionit. Udah deh. Ya nggak usah kemana-mana, gimana sih? Karena keselamatan itu kita nggak rame-rame, Daman. Besok di pengadilan terakhir, 1 by 1, 1 lawan 1, kita diperhadapkan dengan kitab kehidupan. Lihat tuh, ada nggak nama Daman di kitab kehidupan? Dilihat. Kalau ada, ya udah kamu selamat. Itulah nama kitab kehidupan. Barang siapa yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, itulah yang berkenan kepada Bapa. Masalahnya kita kan di bumi nih. Mau nggak kita mencatatkan nama kita di dalam kitab itu? Surga itu bukan hal duniawi, hal-hal yang menyenangkan. Nanti kita ke surga udah nggak ibadah. Nanti kita ke surga udah seolah-olah udah finish. Istilahnya udah garis finish lah. Gak ada lagi sholat, gak ada lagi ibadah gitu. Nah, begitu. Di dalam kekristenan
kita bersatu kepada Bapa. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah kau dengar telinga, itu yang Bapa sediakan. Lu cuma Surga satu, Kristen, surga Islam berbeda. lu cuma satu, lu nggak bisa lepas doktrin tuh aja. Lu bahkan Nggak mengabaikan ada doktrin. akal sehat lu itu doang. Aku nggak ada doktrin. Coba, dari mana? Dari tadi aku nggak menjelaskan doktrin. Doktrin Yesus Tuhan? Nggak ada doktrin pun Yesus sudah Tuhan, gimana? Mana ada doktrin? Ya udah, Yesus Tuhan dalam versi denom apa? Dia 3 dalam 1, atau memang di dalam 1 itu include Bapak semuanya, atau dia hanya utusan versi Saksi Yehova atau Unitarian? Yang kayak gimana? Intinya gini, ketika kita memandang Yesus itu siapa, kita beriman nggak kepada Yesus bahwa dialah yang mampu menyelamatkan kita, bukan kita karena kita sendiri nih bisa mencapai surga karena skill kita, kemampuan kita, ibadah kita, kan itu. Kalau di dalam kekristenan enggak, kita harus menjadi orang yang tahu di mana kita ini nggak mampu gitu loh. Kita nggak mampu, Daman. Sebaik apa sih manusia? Nggak ada orang yang baik. Ibadat katanya seperti kain kotor. Kebaikan kita ini loh, ibarat kain kotor katanya. Nggak layak. Jadi hanya kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu ya Yesus, itulah kasih karunia dari Bapa. Pokoknya intinya bagi gua, kalau kasih karunia yang lu tawar-tawarin, gua cukup ateis untuk jadi baik. Gua nggak imanin Tuhan apapun. Bukan soal baik. Baik itu akibat setelah kita beriman gitu. Kita baik dengan sendirinya nanti. Karena kita udah dikasih karunia yang sangat besar, yang nggak mungkin kita bayar gitu. Jadi perlakuan kita itulah buah dari hasil anugerah itu yang kita udah dapet gitu. Sama, aku nggak langsung jadi Kristen dulunya, Daman. Ateis saya dulu. Belajar. Orang yang udah mengalami dekat dengan kematian berkali-kali kayak saya nih, udah mengalami kematian berkali-kali, segaris lagi lewat, man. Udah berkali-kali itu. Ada 2-3 kali aku mengalami seperti, belum pernah ngalami sedetik lagi lewat. Ya, orang itu masih santai, masih berbuat dosa, masih suka duniawi, masih suka menyenangkan daging, ya kan? Keinginan dagingnya kuat ya, cinta uang, cinta dunia, cinta apalah. Tapi kalau orang udah merasakan, oh ternyata kita nggak kekal ya, oh ternyata kita mati ya, dia baru berpikir, iman mana nih yang harus gua pilih nih, gitu kan? Ada tuh banyak agama. Kristen itu bukan soal agama. Itu Dia doktrin, dikatakan Anjo. agama karena memang tunduk pada peraturan Indonesia. Tapi Iya, ketika itu Yesus doktrin, datang, Anjo. dia nggak bawa agama. Tuhan Yesus nggak bawa agama, itu doktrin, Anjo. Buset. Ketika Yesus datang, agamanya apa? Kagak ada agama dia, tapi dia menyembah Tuhan. Ya nggak ada, itu kan tradisi kan, Hah? tradisi penyembahan Siapa kepada Tuhan. bilang? Siapa bilang? Tradisi Yahudi itu. Apa yang tradisi turun-temurun. Yahudi? Gini Anjo. Kalau Allah Ta'ala itu dalam menjabarkan Al-Quran, bahkan di dalam hukum kepala manusia itu, yaitu siratan ilmu mantik, itu namanya wad'iyah. Agama itu wad'iyah. Arti wad'iyah apa? Untuk mengekang manusia dalam pandangan hal tersebut. Pandangan hal tersebut terhadap Tuhannya Yesus, Kristen namanya. Pandangan hal tersebut terhadap Allah Ta'ala, itu Islam namanya. Maka Nabi Muhammad sendiri hanya mengatakan kita itu sebagai ya ayuhan nas, manusia. Tapi kekangan terhadap pemahaman kita terhadap Allah namanya Islam. Walaupun Anda bilang Yesus nggak bawa agama, tapi yang kalian terkekang dengan satu kekangan terhadap bukan organisasi, kekangan kelompok kalian, agama namanya. Jadi bukan soal bawa-bawaan, tapi tentang Yesus siapa sih sebenarnya, itu doang. Karena Iya, intinya Yesus Tuhan bukan gitu kan? itu doang. Karena lu harus sadar diri, Bang Anjo, lu hidupnya sekarang, bukan di era Yesus. Lu hidup sekarang dengan pola pikir setiap manusia nggak bisa dituhankan. Lu hidup sekarang
dengan pola pikir manusia apapun yang ada di muka bumi ini sekarang gua nggak bisa tuhanin. Tapi kenapa dengan ada satu tulisan gua bisa tuhanin manusia? Itu kalau lu mau pakai akal. Makanya itulah yang membuat sejauh apapun gua dijamah dan masuk kepada mimpi gua nggak bisa imanin. Otak gua nggak mau makan hal tersebut. Karena contoh gini, Anjo. Salah satu pengekangan contoh gini, Hanjo, lu pernah bilang, lu pernah berdoa cewek ini jadi milik lu dan lu berdoa kepada Yesus dan dikasih, ya nggak? Ya nggak? Bener nggak cerita tuh? Nah, lu mengatakan bahwa segala mujizat itu datang ke dalam diri lu. Nah, kira-kira kejadian lu ini pernah terjadi ke orang Hindu dan Buddha nggak? Pasti. Ketika dia berdoa Amitabha, Amitabha, dia berdoa berharap seorang wanita tersebut jadi jodoh dia. Oke, dia berdoa Lakshmi Namo Namaha, oh Lakshmi Namo Namaha, dia berdoa kepada Dewa Lakshmi. Dia pengen cewek itu terwujud nggak? Terwujud. Pernah nggak kejadian itu? Kejadian. Tapi kami di dalam Islam dijawab, jin itu punya kekuatan untuk menyesatkan manusia. Di situ udah jadi kekangan buat gua. Wajar dia datang ke Hanjo, dia nggak mau lu itu ke Islam. Yaudah, gua buat ini cewek punya cinta terhadap lu, yang kalian harus bersama dan ini harus ulah dari Tuhan yang diyakini itu. Sekarang di Hindu nih berdoa, sembuhkanlah bapakku, orang pendeta Hindu, ya. Kalau di Kristen, demi nama Yesus, dalam nama Yesus sembuhlah, sembuh. Orang itu maunya setan kok. Oke, di dalam Buddha misalnya dalam Buddha Amitabha sembuhlah, sembuh. Di dalam Hindu misalnya bisa. Lakshmi Namo Namaha pup sembuh, ataupun Ganesha Namo Namah, ataupun Shiva Namo Namah sembuh. Termasuk daripada kekuatan setan itu yang penting sesat. Apapun gua lakuin, buat itu orang mau sama lu, buat lu sembuh, apapun. Yang penting lu harus mengkhianati Tuhan. Itu doang. Sama seperti kau gak jauh-jauh, buang semua agama. Nggak usah jauh. Buang semua agama, lu hambain diri ke setan. Lu butuh kekuatan, sugih dan segalanya, dikasih. Lu mau sugih, lu mau ini, lu mau itu, lu nyembah setan aja dikasih semuanya. Itu doang. Jadi Al-Quran ini udah nge-backup semua pikiran manusia dan menurunkan segala ciri-ciri penyesatan. Jadi kalau lu percaya nanti mimpi lu, ya udah, ini ulah iblis. Al-Quran bilang gitu. Makanya gimana? Contoh gini, Al-Quran mengatakan apa? Kan ada ayat yang pernah gua kasih ke lu. Nah, ini contoh nih. Ini aja dulu ya. Ayat ini nampak nggak Anjo nih? Ini gua kasih semua ayat Al-Quran, terserah lu mau iman ataupun tidak. Yang gua paling nanti begitu lu dibakar neraka, gua udah bilang, Anjo, gua kan udah bilang. Bandel sih. Udah dikasih kebenaran oleh Allah, lu sendiri yang nolak. Udah. Nih, wa qalu alihatina khairu, ini nampak nggak? Kok nggak gua gede ini? Udah, nih ya. Ini pagan Quraisy, Anjo. Mereka berkata kepada, nampak Jo? Nampak nggak? Cuma kecil. Nampak nggak? Baca aja nggak apa-apa. Nggak, nampak nggak? Nampak, cuman kecil. Gua gedein lagi, segini nampak nggak? Oke, ini pagan Quraisy ngomong. Mereka berkata kepada Muhammad, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau Isa, atau dia Isa? Ini pagan Quraisy nih yang ngomong nih. Tuhan kami atau dia Isa. Jadi ranah pikir di ayat ini, apa yang Allah hadirkan? Apa yang Allah hadirkan? Ini orang Quraisy ketika Nabi Muhammad menentang penyembahan mereka. Mana kata Nabi Muhammad? Am lahum rijlun yamshuna, kata Nabi Muhammad. Apakah ini berhala punya kaki yang dia bisa jalan kepadamu, punya mulut hingga berbicara kepadamu, punya tangan hingga dapat menggapaimu? Nabi Muhammad mengatakan hal tersebut, membantah orang yang menyembah berhala. Orang berhala saat itu aktif otaknya. Hei Muhammad, mana lebih baik berhala yang kami sembahkan, yang kami create daripada patung, daripada Nasrani meng-create manusia jadi Tuhan? Itu bunyi ayatnya. Untuk menunjukkan apa? Allah ingin apa
ngapain? Kalau otak manusia mau dipakai, dia tahu tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Ini si Quraisy tadi bukan Islam, kecuali Islam mengatakan, contoh nih, Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan, wajar. Ini pagan Quraisy menyamakan apa yang mereka sembah dengan apa yang Nasrani sembah, itu Yesus. Oke, dalam pandangan Al-Quran, Nasrani itu Kristen, gitu. Udah. Apa katanya? Woi Muhammad, kalau kamu mau bantah kami nyembah patung, meng-create patung jadi Tuhan, lu bantah dulu dah sana. Nasrani yang meng-create manusia jadi Tuhan. Jadi gimana gue mau ninggalin Al-Quran, isinya isi otak gue semua. Karena gue mau kayak manapun orang suguhkan, gue mau beragama apapun, yang penting otak gue tembusin dulu gitu. Kalau otak gue gak bisa ditembusin, gak bisa. Tapi cuma yang bisa tembusin otak gue cuma Al-Quran. Apa yang gue pikir? Jadi Daman, aku nanya gini, kalau kamu detik ini kamu mati, kemana kamu? Apanya? Jiwamu kemana? Detik saya mati, Ya, lebih ke wallahu alam sih menurut saya. Karena setelah saya ada meneliti, kepastian kan? Allah cuma menjabarkan lu hidup di dunia, ya Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Artinya, Apa kamu nggak yakin bahwa kamu ke surga? Bilang aja, gitu kan selesai. saya yakin. Saya yakin, Jo. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya orang yang meneliti Al-Quran ini. Bahkan saya Apa panik. hisap ya? Enggak, saya Apa panik hisap pertama. ya? Pertama saya panik. Saya panik kan. Panik. Begitu saya kelas berapa ya? Kelas 4 di pondok, itu panik. Kami belajar kitab hadis. Dalam kitab hadis, kalau seandainya gini, siksanya gini. Kalau seandainya gini, siksanya gini. Di alam neraka ada api. Nama apinya aku lupa, ada nama apinya. Di mana api tersebut adalah api yang dibakar Takut nggak lagi. kamu, Man? Ah? Takut. Apa? Takut nggak? Takut. Sabar dulu, makanya belum. Ini kan cerita nih, dah. Oke, lanjut. Api gue, wah sakit banget. Nanti ada daripada golongan neraka itu yang dia itu ditucuk kupingnya itu dengan tombak gitu sampai ini, dan bahkan itu nyawanya tidak Allah matikan saking sakitnya dan semuanya, ya kan? Nanti ada orang yang menggibah dipotong lidahnya dan segalanya. Bahkan di dalam neraka itu tidak ada yang namanya perbandingan. Contoh perbandingan, Jo, kenikmatan. Ini satu kenikmatan. Hanjo disiksa, ditampar. Hanjo disiksa sama orang, diinjak kepalanya sampai meledak. Gua disiksa cuma disentil doang. Gua masih punya gini. Tuh dia sampai meledak. Enakan gua masih ada rasa itu. Di neraka enggak ada rasa itu. Saking sakitnya dia jabarkan. Gua pelajari itu. Anjir, agama gua serem banget. Tuhan kejem banget. Akhirnya gua pelajari itu semuanya tuh. Hadis Nabi, Al-Quran, di situ gua dapatin. Gua tahu makasih Tuhan di mana. Gua kira Tuhan kejam, enggak. Ya itu dengan tadi maghfirah Allah katakan. Lu dengan bebas antara sholat dan tidak sholat. Tapi lu pikir lagi di kepala lu. Sholat itu gak capek kan? Lu tinggal sujud depan gua, kagak lama. Tapi lu memilih pergi warnet. Yang salah lu apa gua? Saya, ya Allah. Ketika lu salah lu ngapain? Datang minta maaf. Setelah gua mengumpulkan ayat ataupun segala penjabaran tentang kemaafan Tuhan dan segala siksaan Tuhan, siksaan ini gak ada apa-apanya. Tahu gak maksudnya? Dengan segala ampunan Tuhan itu. Itu yang membuat gua yakin gak lu ke surga? Yakin banget. Karena keampunan Tuhan itu memang kagak ada manusia yang seampun ini gitu. Sampai dikatakan Allah, Nabi pernah dengar hadis ini enggak ketika Nabi Muhammad ditegur? Bapakku dan bapakmu di neraka, ingat enggak? Pernah enggak? Ya. Pernah. Nah, bapakku dan bapakku di neraka. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Sengaja Allah ingin menunjukkan gini, bahwa Nabi Muhammad itu seorang utusan dan setiap contoh gini, Allah melupakan Nabi Muhammad agar kita nanti tahu saat kita lupa, kita ngapain. Contoh gini, Nabi Muhammad sholat zuhur, kan sholat zuhur 4 rakaat. Nabi Muhammad sholat 2. Kenapa Allah lupakan? Agar nanti kalau orang lupa tahu bagaimana caranya, lalu diajarkan, kan gitu. Sama juga seperti Nabi Muhammad mendapat teguran-teguran agar nanti umat manusia tahu hukumnya gimana. Oke. Sengaja Allah membuat Nabi Muhammad mengatakan hal tersebut. Apa dikatakan? Bapakku dan bapakmu di neraka. Itu tujuannya apa? Ini orang Anjo,
Dia khawatir terhadap bapaknya. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan bapakku yang dia berperang dalam Badar bersamamu? Ya, di mana aku berada di pihakmu, dan bapakku berada di pihak lawan, dan dia mati tewas di dalam perang Badar tersebut. Akankah dia itu di dalam neraka? Rasulullah kasihan melihat dia karena dia begitu cinta kepada bapaknya. Kata Rasulullah, bapak, tenang aja, bapak gua di neraka. Tujuannya itu enggak, Pak? Nyenangin hatinya. Tapi Allah tegur Nabi Muhammad. Apa Allah tegur Nabi Muhammad? Bahwa urusan surga neraka ini urusan aku, kata Nabi Muhammad. Kata Allah, ini urusan aku. Mana contohnya? Ketika Nabi Muhammad, hadis itu dinasakh dengan hadis, ya Allah, bolehkah aku meminta ampun terhadap ibuku? Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Jangan. Namun apakah aku boleh mengunjungi dan menziarahi kuburan ibuku? Silahkan. Tujuannya apa? Meminta ampun esensinya adalah berdosa. Kenapa kamu manusia bisa menghukumi dia berdosa? Kamu mau menjengkalku, ibaratnya gitu, mau ngasih tahu seperti itu. Dikatakan kepada Rasulullah, jangan minta ampun, tapi kalau mau berziarah silahkan. Fatwa daripada Rasulullah ataupun hadis daripada Rasulullah, jangan menziarahi para penyembah berhala dan yang mendustakan Allah ataupun yang mengkhianati Allah dan menyekutukan Allah. Kalau Aminah menyekutukan Allah, maka Allah adalah zat yang pertama melarang Nabi Muhammad untuk berziarah kepada ibunya. Berarti ibunya adalah mengkhianat Allah. Tapi enggak. Nabi Muhammad dibiarkan menziarahi. Berarti ada sesuatu indikasi daripada ini semua. Apa indikasi? Bahwa hak surga dan hak neraka itu adalah urusan Allah. Makanya ulama tauhid katakan, wa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Surga itu karena kecintaanku, neraka itu karena keadilanku. Keadilannya seperti apa? Kamu pilih, aku kasih. Akhirnya jawabannya gimana? Nanti ada satu waktu nggak ada yang dapat memerintah Allah. Ada orang bawa dosa sebesar gunung, namun dia bawa amalan sebesar apa? Sekecil biji jagung. Allah masukkan dia ke neraka. Tidak ada yang dapat membantah Allah. Kenapa para ulama menjawabkan? Apa yang ulama jawabkan? Karena when kita mengatakan Allah itu maha kuasa, segala perasaan, contoh psikis kita, rasa khawatir, rasa panik, rasa perbandingan, mudah bagi Allah. Lu mau gugat gua ubah rasa gugatan lu. Apa yang jadi masalah? Contoh gini. Bahkan dijawabkan ya, ini hadis ya. Dijawabkan lagi, kalau Allah ingin memasukkan yang menyekutukan Allah ke surga, boleh nggak? Boleh, kata Allah. Memasukkan setiap yang beribadah kepada Allah itu ke neraka, boleh? Boleh. Nggak ada yang dapat menggugat Allah. Kenapa nggak dapat menggugat Allah? Tinggal Allah ubah pemikiran mereka. Bahwa yang beribadah kepada Allah layak di neraka, yang tidak beribadah kepada Allah layak di surga. Tinggal Allah kelar, psikis lu berubah, perasaan lu berubah, pemikiran lu berubah. Tapi Allah jawabkan, aku ini maha adil. When kita mengatakan Allah itu maha adil, maka kita dapat kerestuan di mana Allah akan mengadili yang baik ke tempat yang baik, yang buruk ke tempat yang buruk. Di situ Muslim aman. Di situ udah wow, amazing. Selanjutnya, kalau versi Hanzo, wow, haleluya. Begitu nggak, Bu? Begitu ya? Oke. Terus kita melihat alam keampunan Allah dan segalanya. Bahkan Allah mau bilang, ada satu orang bawa dosa tuh apa, bawa pahala cuma sekecil jagung. Dosanya itu segede gunung. Masukkan dia ke surga. Ada nggak yang mau protes Allah? Begitu diproses udah kelar. Stigma akal lu yang mau protes gagal. Karena gue penguasa ini, gitu Allah. Hingga Rasulullah aja nggak bisa menetapin surga neraka orang. Hingga para ulama aja berdiam diri masalah jasad Firaun. Ini Firaun surga neraka, nggak ada yang memutuskan. Nggak ada yang memutuskan. Bisa jadi di sela-sela Firaun ini, karena gini, Firaun nggak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu an apapun, nggak bisa bersyahadat ataupun nggak bisa nggak. Firaun apaan syahadat? Syahadat kan berlaku era Rasulullah. Firaun nggak bisa bertobat kepada Allah karena disumpal mulutnya. Hatinya bisa nggak disumpal? Paham nggak maksud gue, Jo? Hati Firaun itu bisa nggak disumpal?
Makanya tidak ada satu fatwa Rasulullah pun terhadap Firaun, dan tidak ada para ulama yang berani menetapkan Firaun kemana. Termasuk Abu Talib, pamannya Nabi. Pamannya Nabi nggak mau Islam. Pamannya Nabi nggak mau menyembah Allah, tapi membantu setiap perjuangan Rasulullah. Di era tangisan Rasulullah terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, ini riwayat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mengucapkan. Lalu bagaimana nasibnya? Rasulullah tidak pernah menghukumi dia di neraka. Karena udah tahu bahwa surga dan neraka itu hak Allah doang. Jadi kalau kamu bertanya, kamu yakin nggak ke surga? Yakin banget. Setelah gua tahu bagaimana Allah ngasih indikasi ke otak gua. Apa yang dikasih? Ini ada yang bilang kayak begini. Yang lainnya nggak berani, man. Apa? Baru kamu yang berani ngomong. Yakin. Iya, kalau kita udah meneliti segala sesuatu dengan segala kemaafan Allah ini nggak ada apa-apanya dengan segala siksaan yang udah disediakan ini, Jo. Tapi murka Allah terhadap yang menyekutukannya, karena kan udah dibilang contoh hadis yang lu jadi murid Edis tadi itu. Lu mencuri, lu berzina, lu ini, lu itu, ditaksiskan dengan hadis pertaubatan, lu bertaubat, tetap surga, sekalipun lu nyuri. Lu tetap surga sekalipun lu berzina. Lu tetap surga sekalipun lu ngerampok. Selama lu bertobat, pintu kampunan Allah itu begitu gede. Termasuk diamnya para ulama terhadap Firaun. Kalau nggak tobat gimana? Tapi kan dia udah muslim. Oh, kalau nggak tobat itu urusan. Itu kembali lagi Nabi Muhammad itu tegur, apalagi gua. Kita nggak tahu dia nyuri nih. Kita nggak tahu cinta Allah kepada dia di daerah mana, kita nggak tahu. Namun bisa jadi ya memang Allah murka aja sama tuh orang. Ya kena juga nerakanya. Itu. Intinya Jo, gue mau bilang. Mungkin kalian tidak pernah dijabarkan bagaimana neraka tersebut. Tapi di Islam dijabarkan. Dengarkan. Lu boleh try ataupun lu pasti tahu lah. Lu bayangin nih. Bagi gue, hal tersakit itu lu punya korek kuping. Tuam lu giniin, sakit nggak? Sakit banget. Bagi gue itu sakit, ya nggak? Ya. Lu bayangin rasa sakit itu tanpa batas dan lu nggak mati-mati. Dan gendang telinga lu terus baru. Dan tidak ada yang namanya rasa berhenti, paham nggak? Kalau contoh kita nih, aduh, kita masih bisa ngehindar dan aduh. Di neraka tanpa aduh, bayangin. Di neraka tanpa aduh, dijabarkan. Makanya dengan adanya neraka ini mengekang manusia, lu kembali kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma satu, Jo. Neraka itu bukan siksa bumi. Allah cuma mengatakan, faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kalau dia ingin mengambil kebenaran yang ada di otaknya, enggak usah di Al-Qur'an, yang ada di otaknya, kata Allah. Li rabbihi ma'aba, kepadaku dia akan kembali. Makanya aku bilang di Al-Fatir 37 ya, yang pernah gua kasih ke lu. Lu nanti berteriak saking sakitnya neraka. Tapi ingat, yang menyekutukan Allah sudah pasti selamanya di sana dan tidak ada yang namanya keampunan. Karena satu, yang tadi hadis lu baca, mau dia mencuri dia bertobat surga juga. Mau dia berzina dia bertobat surga juga. Ada yang namanya surga. Sekarang gini Jo, lu bayangin segala siksa, ini versi gua nih. Versi gua kan lu neraka, versi lu kan gua neraka kan gitu. Versi gua nih. Lu hari ini ngomong sama gue kasih tahu tentang Islam. Yang Allah pengen ngasih tahu, lu masih punya kesempatan. Tapi when lu terjadi seperti itu, gue adalah orang yang paling lu ingat nanti di neraka. Serius. Gue adalah orang yang paling lu ingat di neraka. Kenapa? Yang gue kasih adalah pola pikir. Yang gue kasih. Balik kalau aku ya, kalau zaman bertobat, lu terima Yesus yang sungguhnya, orang yang paling pertama lu cari pasti gue. Gitu. Kan jawaban gua, jawaban tadi kan masih belum ada. Neraka nih. Kalau aku lu masih hidup nih, tapi kamu udah merasakan kehidupan di bumi seperti di surga. Ketika kamu mengenal dia, siapa dia sesungguhnya. Jo, santai dulu lah, gue sapipis dari tadi Jo, bentar ya. Ya silakan. Tap layar teman-teman. Kita baca normalnya dapat. 304 orang
biasa kalian ya. Luar biasa. Nah, hebat. Benar, menunggu daman ya kan, dengerin khotbah gitu ya, luar biasa. Nah, ya gak apa-apa lah. Semua belajar ya, cari mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Iya, harusnya jam 9, cuman damannya lagi asik, kita gak enak mau ninggalin kan. Mantap Nanang. Dia pilih Tuhannya Hanjo menyelamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Serah Jo. Ada aja man. Memang makanya kalau gua ibaratnya yang ini aja Jo, yang tadi aja. Ya udah, gua percaya Yesus. Yang mana? Itu aja nggak akan terjawab Jo. Gak usah yang mana-mana. Ketika kamu percaya, dia memberikan Roh Kudus, itu yang akan memperbarui kamu setiap hari. Ya udah, gini Jo, Roh Kudus lagi lo bilang. Ini Ones mengatakan kalian nggak punya Roh Kudus. Bagi kalian, si Ones nggak punya Roh Kudus. Karena syarat di dalam Bible, tidak dapat mengatakan Tuhan orang yang tak punya Roh Kudus. Tidak beroleh Roh Kudus, tidak dapat mengatakan Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Kan itu Bible tuh yang bilang. Ini Oneness sama Tritunggal bilang Tuhan dua-duanya. Tapi saling. Itu anak-anak, biarin aja. Anak-anak kan begitu debat. Aku yang benar, enggak. Gitu. Bukan gitu. Contoh gini nih. Gua iman Yesus nih. Yesus Tuhan. Gua Oneness tiba-tiba. Begitu gua Oneness. Gua bukan nyari lu. Gua musuh sama lu. Enggak lah. Aku enggak gitu orang. Bukan musuh. Gua debat sama lu lagi. Iman, gitu loh. Gua debat sama lu lagi gitu. Lihat aja. Kalau kamu memang nggak sekarang, bisa 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun lagi kamu. Kan proses ini yang menghambat pikiran kamu sendiri. Kamu kan mengaku almantik kan. Iya itu dia. Kalau ketuhanan Yesus ini logik, lu kok gak suruh gua dah. Gua yang bikin mimbar seluruh dunia harus iman Yesus. Mengenal siapa dia gitu man. Siapa dia? Makanya aku ini ya kadang melihat teman-teman Islam ini salut bener. Dia itu sampai begitunya loh mencari yang benar ini yang mana. Dibuka Bible. Zaman sebelum ada TikTok ya teman. Orang Islam gak kenal siapa Yesus. Bener. Gak tahu buka Bible itu apa. Bahkan membedakan Katolik dan Kristen aja gak tahu. Orang Islam. Tapi di hari-hari ini teman. Luar biasa. Bible dibuka ya kan. Debaters baru tiba-tiba dadakan lahir, ditanyain Al-Quran pada kagak tahu. Itu yang gua lebih tahu Bible daripada Quran. Nah, itu gua miris tuh. Bodoh amat mau gua dibenci. Gua bilang aja, "Woi, Allah cuma nurunin lu Al-Quran ya. Bahkan Al-Quran ngewanti-wanti itu kitab. Lu kuasai ini dulu nih. Lu nanyain kitab orang, nanyain kitab lu diem. Apa pertanggungjawaban lu terhadap Tuhan? Lu sok keren lu. Lu terhadap Tuhan lu tuh Allah. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa sama Tuhan? Lu dapatin Matius, Lukas, Yohanes, dari mana keluarnya, siapa penulisnya, siapa ini, siapa itu. Lu tahu nggak ini Al-Baqarah gimana ceritanya, alur cerita daripada Al-Baqarah? Lu tahu nggak ini kenapa daripada Al-Baqarah sampai An-Nas? Kenapa strukturnya gini? Kenapa Allah tidak kenapa daripada bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini agar lu tetap iman? Gua miris tuh gini. Lu ditanyain Al-Quran lu diem, gue miris. Sumpah. Pokoknya gue bukan, gimana gue bilang? Welcome jadi debaters, welcome. Tapi lu jangan lupain kewajiban. Itu doang. Penting. Nanyain kitab orang, ditanyain kitab lu diem. Setidaknya gue mau nanya Yesus bukan Tuhan. Tuhan gue gimana ya? Oh kalau ditanyain Allah Ta'ala, oh gini jawabannya. Welcome to the butter, welcome. Makan? Ngeri. Gue mau nanyain Nabi orang. Gue pelajari hadisnya. Gue
Gue nanyain keturunan Paulus. Paling kurang gue tahu silsilah kesinambungan daripada Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Welcome to the butter. Fine. Itu guys. Itu aja kalau kritik dari aku itu aja. Nggak, karena mirisnya gini Jo. Gue lebih respect kepada debater muslim yang kayak, wah saya nggak ngerti. Gue respect. Dia langsung, saya nggak ngerti hadis itu. Daripada dia bilang, wah cek dulu itu hadis itu daif. Lu kok nggak daifin hadis? Lu kayak daif tuh kayak bilang gini, Rasulullah tuh omongannya ambigu, paham nggak? Kalau hadis itu sahih, contoh gini, ini hadis sahih nih, hadis sahih itu adalah hadis yang memang runtutan pembicaraannya itu cocok sampai ke era Rasulullah dan benar Rasulullah itu ngomong itu. Lu bilang daif itu ambigu Rasulullah, ilmu lu berani ngejudge? Para ulama aja di era jarah wa ta'dil dalam menentukan pendaifan dan pentashihan, si pendaif saja dicari orangnya. Lu ngedaifin hadis ini kenapa? Oh karena ini alasannya. Lu tahu dari mana? Oke ini. Berapa matan yang dapatin kayak gitu? 2 matan. Oke bentar, lu tunggu sini. Oke. Setelah berhari-hari berbulan-bulan dia nyari matan yang sama. Ternyata nggak ada. Oh benar, apa yang lu bilang daif. Oke, ditetapkan ini hadis daif. Pas dicarikan, ada hadis sahih dikatakan daif. Lu kenapa bilang daif? Ya gua taunya ini hadis diambil daripada si ini. Oke. Lu sabar sini. Dicari ternyata matan-matan berbeda yang meriwayatkan hal yang sama terjadi. Lu kenapa bilang daif? Nggak ada. Hasan itu. Masuk dia. Hasan itu dekat sama sahih. Nah kalau di era kita siapa berani mendaifkan hadis? Siapa? Itu aja. Itu guys.